Oke, assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Nah, di video kali ini saya akan coba sharing ya terkait dengan pengenalan dunia hobi drone. Jadi ini ditujukan untuk pemula yang ingin terjun di dunia drone. Jadi bagi yang udah master, udah pengalaman, mungkin bisa di skip aja video ini. Jadi ini ada seri ngosan, artinya ngobrol santai. Jadi waktu itu saya pernah diminta jadi pembicara sharing ya terkait dengan forum online. Jadi ini sebenarnya materi lama, materi tahun lalu, tahun 2020, waktu awal-awal pandemi itu banyak ada forum-forum sharing online. Nah, salah satunya saya diminta untuk sharing ya terkait pengenalan dunia hobi drone. Padahal waktu itu saya juga baru 1 tahun lebih lah menekunin dunia hobi drone. Jadi sebenarnya belum master banget, masih amatir juga gitu. Oke, langsung aja. Jadi hobi nerbangin drone itu adalah salah satu hobi ya dari berbagai banyak hobi, kayak hobi fotografi, hobi mancing, hobi bersepeda, itu sama semua ya. Jadi ini aku kutip ada beberapa quote ya dari beberapa orang. Salah satunya ini, "No man is really happy or safe without a hobby," dari William Osler. Jadi ini jelasin ya kalau seseorang itu akan bahagia itu kalau dia punya hobi. Ada juga quote ini dari Philip McGinley, "A hobby a day keeps the doldrums away." Doldrum ini artinya desperate ya, atau putus asa lah. Jadi sebenarnya hobi ini bisa terhindar dari keputusasaan, artinya refreshing lah ya. Jadi hobi ini akan membantu kita, otak kita itu akan tetap fresh ya. Jadi kita nggak melulu mikirin kerjaan, melulu mikirin utang mungkin ya, dan lain sebagainya. Lalu ada juga nih yang terakhir yang cukup menarik, "When a habit begins to cost money, it's called a hobby." Artinya berarti ketika kalian sering ngeluarin uang untuk sesuatu tertentu, itu berarti itulah hobi Anda gitu ya. Jadi ketika kita misalkan nih belanja di mall, ngeluarin banyak uang, nah berarti hobi orang itu adalah belanja, memang shopping ya. Nah begitu juga untuk hobi yang lain. Contoh kita ngeluarin banyak uang ya, misalkan buat otomotif, buat sepeda nih, part sepeda kan juga mahal-mahal. Ada juga ngeluarin part-part buat kamera, misalkan yang hobi fotografi itu kan juga banyak mengeluarkan uang ya. Nah itu berarti hobi Anda itu ada di situ, di mana uang itu banyak keluar, itulah hobi Anda gitu. Nah ini ada sejarah tentang drone ya. Jadi pada tahun 1915 nih ilmuwan terkenal Nikola Tesla, kalian pasti udah tahu, itu adalah orang pertama yang meramalkan akan ada drone atau kendaraan tanpa awak ya. Nah salah satunya yang dia gagas itu, dia membuat suatu sistem remote control ya, yang dia kembangkan saat itu, walaupun mungkin belum sempurna. Nah beberapa tahun setelahnya ada penemu Abraham Karim. Jadi ini adalah keturunan Yahudi nih, ilmuwan ini, dan dia adalah pelopor dalam kendaraan tak berawak sayap tetap ya, fixed wing, yang saat itu model kayak pesawat ya. Jadi bukan kayak drone-drone quadcopter yang sekarang. Jadi dia itu adalah pelopor pertamanya. Makanya dia disebut sebagai bapak dari teknologi UAV, Unmanned Aerial Vehicle. Jadi kendaraan tanpa awak ya. Jadi Abraham Karim ini udah terkenal, kalian bisa lihat di Wikipedia ya, profilnya dia. Jadi dia adalah pelopor pertama yang menciptakan teknologi UAV ya. Nah terus di akhir-akhir ini ya, di waktu pandemi COVID yang berawal di China, jadi raksasa e-commerce JD.com itu udah menerapkan pengiriman paket ke konsumennya itu menggunakan drone ya, mengantisipasi ya waktu itu konsumennya agar mengurangi aktivitas di luar rumah. Tapi ini hanya berlaku di
beberapa daerah tertentu ya, yang memang dijadikan piloting atau uji coba untuk pengiriman paket menggunakan drone ya. Jadi ini kedepannya ya, teknologi drone ini akan banyak membantu kehidupan manusia nantinya. Oke, lanjut ya untuk kategori drone. Jadi kategori drone itu dibagi menjadi dua ya. Jadi ada drone kategori aerial dan drone kategori race. Yang aerial ini biasanya diperuntukkan untuk fotografi, sinematik, film ya. Kemudian ada geomapping, itu juga biasanya menggunakan drone-drone jenis aerial. Nah, untuk drone-drone aerial ini di sebelah kanan ini ada beberapa brand atau vendor yang cukup terkenal ya, memproduksi produk-produk drone aerial. Di antaranya yang kalian pasti udah tahu yaitu DJI. Ini adalah produsen drone yang mungkin nomor satu di dunia ya, yang cukup populer saat ini. Lalu selain DJI ada beberapa merek lain ya, kayak Vimy, kemudian Parrot. Parrot ini perusahaan dari Prancis. Lalu terus ada Autel Robotics ya, yang terkenal yang masuk di Indonesia itu yaitu Autel Evo ya, yang harganya sekitar 20 atau 25 juta ya, cukup mahal. Jadi drone-drone aerial ini harganya memang mahal-mahal ya. Ini kalian bisa lihat ya, ada Skydio, ada Yunex. Nah, ini ada merek-merek yang kelas entry level ya. Salah satu contohnya ada MCX, ada JJRC, ada SJRC, dan lain sebagainya. Ini adalah yang level entry level. Nah, mungkin ada merek-merek lain ya yang mungkin nggak kelis di sini karena memang saya nggak terlalu mengikuti terkait dengan drone aerial ya. Karena saya memang sekarang banyakkan main di drone race ya. Nah, untuk kategori drone race sendiri itu biasanya dipakai untuk kompetisi, untuk freestyle, atau sekedar ya buat just for fun aja gitu. Kemudian untuk produsennya itu yang cukup terkenal yang membuat drone yang udah jadi ya tanpa perlu dirakit, itu diantaranya ada Diatone, ada Beta FPV, ada iFlight, Cap RC, Flybo, Ishin, IMAX, Happy Model, UAV, ada HGRC ya, mungkin masih banyak lah. Mungkin memang merek-merek ini agak asing ya, karena memang hampir semuanya ini berbasis di Cina ya, dan memang yang lebih terkenal itu biasanya yang produsen-produsen untuk drone aerial yang banyak digemari oleh orang-orang pecinta drone yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk drone race ini memang komunitasnya belum sebanyak drone aerial ya. Jadi untuk produksinya itu memang jarang mungkin didengar oleh orang awam. Nah, terus apa sih perbedaan antara drone aerial dan drone race ya? Nah, ini saya bagi jadi 4 kategori ya. Ada terkait segmen, karakter, pelengkapan, sama modifikasi. Untuk segmen, untuk aerial ini udah jelas lah peruntukannya untuk fotografi, filmmaker, ada untuk profesional ya, mungkin untuk geomapping dan lain sebagainya. Karena memang untuk aerial ini biasanya udah dilengkapi dengan kamera yang mumpuni, terus juga ada GPS biasanya, dan ada sensor biasanya yang cukup membantu ya ketika mengambil gambar atau video dari atas ketinggian tertentu. Sedangkan untuk race ini ya, segmennya itu biasanya untuk komunitas ya. Ya mungkin ada yang profesional ya untuk filmmaking, tapi memang jarang. Kebanyakan tuh hampir rata-rata di dunia itu yang untuk segmen race ini adalah di basisnya di komunitas ya. Untuk karakter drone aerial ini hanya ada satu mode biasanya, yaitu mode level ya, atau mode stabil. Dan dia rata-rata udah ada safety-nya. Ada safety-nya itu artinya ada GPS-nya, ada altitude hold, kemudian ada sensor ya, obstacle detection. Jadi biasanya untuk aerial ini memang safety-nya ini diperhatikan ya. Kemudian dia mainnya itu di high altitude ya, biasanya tuh memang terbangnya di atas ketinggian yang cukup tinggi ya, dan biasanya tuh size-nya juga gede-gede ya untuk aerial nih. Sedangkan karakter untuk drone race itu ada multiple mode ya,
Ada mode level, ada acro, ada air, ada horizon. Jadi modenya itu nggak cuman stable tapi ada macam-macam lah. Kemudian drone race ini not safety ya, artinya memang pilotnya itu memang perlu training ya, karena memang rata-rata untuk drone race ini mungkin nggak dibekali oleh fitur sensor, fitur GPS, memang mengandalkan benar-benar dari skill dari si pilotnya. Jadi untuk menguasai drone race ini memang perlu banyak latihan ya, karena memang tipikalnya dia not safety. Kemudian salah satu karakternya lagi adalah dia low altitude ya. Jarang drone race itu memang yang berada di ketinggian yang sangat tinggi ya. Terus untuk perlengkapan ya, untuk aerial nih biasanya hanya butuh remote TX yang biasanya juga udah disediakan ketika kita beli drone aerialnya. Sementara kalau drone race lebih banyak ya peralatannya, yaitu diantara sepertinya remote yang jelas. Kemudian ada Google, ini yang biasanya membedakan drone race dengan aerial. Kemudian untuk modifikasi drone aerial ini biasanya udah nggak bisa dimodifikasi ya, karena dari sananya di pabrikannya itu ya memang udah disediakan ya seperti itu gitu, drone-nya dan remote-nya gitu. Kita nggak bisa ganti-ganti remote-nya, ganti apanya ya misalkan. Itu memang ya udah dapatnya emang udah sepaket. Beda dengan drone race. Kalau drone race secara modifikasi ya full custom ya, kita bisa rakit sendiri dari nol, atau kalau misalkan kurang puas kita bisa ganti nih motornya misalkan, atau propellernya, atau kameranya kalau kurang bagus itu bisa kita modifikasi sendiri. Nah untuk terkait topik regulasi, nah ini di nasional ya sebenarnya ada peraturan menteri ya terkait dengan tata cara untuk menerbangkan drone ya. Ada peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 47 tahun 2016. Ada juga PP ya, peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2018. Kemudian ada APDI ya, Asosiasi Pilot Drone Indonesia. Ini adalah asosiasi resmi pilot drone di Indonesia ya, dan ini yang ngeluarin sertifikasi juga dari APDI ini. Sedangkan untuk internasional itu lembaganya adalah FAA ya, Federal Aviation Administration. Kemudian untuk sertifikasi produk ya, itu ada dua ya, standar Amerika atau yang biasa FCC sama standar Eropa ya, yang CE ya. Bedanya apa sih? Karena biasanya untuk tiap negara itu ada beda-beda regulasi ya. Misalkan di Amerika misalkan untuk channel yang diperbolehkan itu mungkin channel dengan frekuensi tertentu gitu. Nah biasanya kalau di drone race itu channel untuk VTX ya, untuk yang di Amerika itu biasanya beberapa channel ada yang di lock karena memang tidak diperbolehkan dinyalakan di sana. Salah satu biasanya yaitu terkait channel, frekuensi, kemudian terkait dengan maksimum altitude ya. Jadi misalkan drone yang distribusi Amerika mungkin bisa terbang sampai di atas 150 misal. Yang untuk Eropa mungkin bisa sampai 100 meter misalkan. Detailnya saya juga kurang tahu ya, karena biasanya kalau di Indonesia ya udah terbang aja gitu. Kadang memang nggak begitu memperhatikan regulasi atau peraturan gitu ya. Nah ini untuk komponen drone FPV ya, terutama yang memang yang saya jalanin itu apa aja sih. Nah itu ada 3 faktor ya, atau 3 komponen, yaitu quadcopternya sendiri, kemudian ada peralatan yang untuk si pilotnya, lalu juga ada modul tambahan ya. Untuk quadcopternya sendiri itu ya rata-rata sebagian besar itu hampir sama ya untuk semua drone, yaitu yang jelas ada framenya, ada flight controllernya, ada ESC, ada VTX, ada kamera, kemudian ada receiver ya, propeller sama baterai. Sedangkan untuk pilotnya itu yang jelas pasti ada radio transmitternya, kemudian ada Google ya, walaupun mungkin opsional kalau kita mainnya itu lost line of sight, itu mungkin nggak perlu Google. Terus ada juga untuk antenanya ya, kalau memang kita menggunakan Google biasanya antenanya juga khusus ya, menggunakan frekuensi 5,8 GHz. Untuk modul tambahannya biasanya itu orang nambahinnya pakai action cam ya, kayak GoPro,
Insta360, Runcam, Ycam, dan lain sebagainya. Ada juga biasanya ditambahkan GPS modul, ada barometric altimeter, sama long range receiver ya. Misalkan kalau memang kita mau bermain long range. Nah, ini ada cara kerja drone. Itu seperti apa sih? Nah, yang kalian tahu kan tadi udah dijelaskan ya, drone tuh komponennya yang paling utama itu ada FC ya, flight controller, kemudian ada ESC ya. ESC ini jumlahnya sama dengan jumlah motor yang ada di drone itu. Biasanya sih untuk quadcopter itu ada 4 ya. Terus ada receivernya, ada baterainya, dan ada kameranya ya. Nah, cara kerja drone itu sendiri itu seperti apa sih? Jadi cara kerja drone tuh yang pertama ya, si radio transmitter ini mengirimkan sinyal input ya, frekuensi 2.4 GHz ya. Itu adalah sinyal yang memang diperbolehkan secara internasional ya ke receiver ya di sini. Jadi sinyalnya itu nanti akan ditangkap oleh si receiver, habis itu akan diteruskan ke flight controller. Nah, di flight controller ini nanti akan diolah sinyal yang diterima dari si remote ini, kemudian akan diteruskan ke ESC dalam bentuk ampere ya. Jadi dalam bentuk ampere nantinya ESC ini yang akan menerjemahkan sinyal atau input yang diterima dari FC itu nanti akan dikonvert ke bentuk ampere, nanti yang menentukan kecepatan putaran dari motor ya. Nah, sedangkan untuk video transmitter atau VTX ya, dari kamera, jadi kamera ini akan tersambung di VTX ya. Nah, VTX ini akan mentransmit image atau gambar di frekuensi 5,8 ya. Kenapa nggak di 2,4 ya? Karena memang kalau untuk VTX atau untuk FPV itu memang harus image-nya low latency ya, nggak boleh ada jeda sedikit pun, kalau bisa memang minim jedanya. Karena kalau memang misalkan ada jeda sepersekian detik aja, udah pasti nabrak kan drone-nya. Jadi nanti di frekuensi 5,8 ini nanti akan yang ditangkap oleh si Google, dan nanti akan didisplay di layar di Google-nya. Nah, itu nanti yang akan dilihat oleh si pilotnya, mau belok kiri, belok kanan, atau ke atas atau ke bawah, itu nanti berdasarkan dari image yang diterima di Google-nya yang ditransmit oleh si VTX ya. Kira-kira sih gambarannya seperti itu ya drone. Nah, ini ada daftar istilah-istilah dari dunia perdronan. Ini kalian bisa baca sendiri, sebenarnya banyak banget ya istilahnya. Untuk frekuensi sendiri biasanya kalau di drone tuh ada di 2,4, biasanya dipakai untuk transmitter radio ya. Kemudian ada 5,8, ini yang untuk transmitter video. Terus ada yang low frekuensi ya, biasanya kalau yang low frekuensi ini digunakan untuk long range. Nah, terus ada istilah untuk pembelian ya. Kadang kalian pernah dengar ya, ada RTF, ada BNF, DIY, itu apa sih sebenarnya? Nah, kalau untuk RTF itu artinya ready to fly. Artinya di satu paket pembelian itu udah disediakan drone-nya, remote-nya, Google-nya mungkin ya kalau untuk kategori drone list. Nah, itu disebutnya RTF. Sedangkan kalau BNF, bind to fly, artinya itu ya yang disediakan hanya drone-nya tok ya, hanya drone-nya aja gitu. Yang kita harus punya sendiri itu adalah Google-nya sama remote-nya. Kemudian ada istilah juga DIY ya, do it yourself, artinya itu ya drone-nya cuman ngasih buku manual untuk cara ngerakitnya, kita mesti ngerakit sendiri gitu, dan seterusnya ya. Nah, ini kalian bisa baca sendiri ya. Nah, ini mungkin yang cukup penting ya, tips untuk pemula ketika mulai terjun di dunia drone ya. Nah, ini tips yang saya buat. Jadi kalau menurut saya ya, jadi untuk kita mulai terjun ke dunia drone itu biasanya mulai dari drone aerial. Memang saya dulu juga begitu, saya mulainya dari drone aerial ya, karena memang itu yang paling gampang. Biasanya drone aerial itu udah support fitur altitude hold ya, artinya remote dilepas pun drone itu masih diam di tempat ya, nggak perlu ditahan throttle atau gasnya, itu nggak perlu ditahan. Terus yang kedua
itu belajar mengenai orientasi arah drone. Jadi kalian mesti belajar nih caranya untuk belok ke kiri, ke kanan, muter. Karena biasanya pilot tuh kesusahan ya, untuk pilot pemula itu mengenai orientasi arah drone ya. Kalau drone yang searah dengan arah badan kita mungkin nggak masalah, tapi begitu drone-nya itu berbalik arah, itu biasanya orientasinya kita udah agak kesusahan biasanya buat pemula. Kemudian yang ketiga ya, karena untuk drone ini biasanya boros baterai ya. Jadi kalau bisa sediakan baterai itu lebih dari satu, biar kita untuk latihan nerbangin itu nggak cuman mengandalkan satu baterai aja. Terus selanjutnya yang juga poin penting yaitu bermain di area luas ya. Jangan di area sempit di jalan atau di depan rumah, usahakan bermain di area luas atau lapangan ya, yang minim obstacle, yang halangannya nggak terlalu banyak dan juga nggak terlalu ramai dengan orang gitu. Dan lakukan di ketinggian yang jangan langsung terlalu tinggi, karena memang kalau terlalu tinggi biasanya di ketinggian di atas 25-30 meter itu angin cukup kencang di atas. Jadi usahakan untuk pemula mainnya jangan terlalu tinggi-tinggi. Lalu untuk dari sisi waktu itu cocoknya itu kalau bermain drone itu di pagi hari ya, menjelang siang, karena biasanya rata-rata ya di pagi hari itu minim angin ya, karena memang angin ini adalah musuh terbesar dari drone ya. Kalau misalkan anginnya kencang itu bisa jadi si pilot panik ya, karena drone-nya ke bawah angin. Nah itu akan biasanya jadi fly away drone-nya. Tips selanjutnya yaitu take off di tempat yang datar ya, atau luas ya. Jadi jangan ditaruh di tempat miring, takutnya drone ini memang mengandalkan dari gyro ya. Jadi usahakan ketika take off itu ada di tempat yang datar. Nah kemudian tips selanjutnya adalah landing sebelum waktunya ya, biar baterainya itu juga awet yang pertama. Terus kadang pilot kalau misalkan pemula itu nggak tahu, asal diterbangin aja padahal baterai udah mau habis, tahu-tahu baterainya drop, drone-nya jatuh. Nah biar mengantisipasi itu ya sebaiknya udah bisa ngira-ngira kalau memang drone-nya ini misalkan bisa terbang 15 menit ya, kita mungkin di menit ke-12 itu udah mulai turun, karena ada banyak faktor ya yang menyebabkan klaim dari si produsen drone itu kadang nggak sesuai dengan spesifikasinya. Jadi untuk antisipasinya kita lebih baik mendarat sebelum waktunya. Nah terus yang terakhir nih, yang poin sangat penting, sesuaikan budget ya ketika memilih drone. Jadi jangan, kalau misalkan budget pas-pasan ya jangan pilih drone yang mahal, nanti kalian bisa maksakan ngutang. Nah itu bukan hal yang baik ya. Jadi untuk bermain drone itu usahakan sesuaikan dengan budget, karena sekarang udah cukup banyak ya range price ya dari drone nih, dari yang mulai ratusan ribu sampai yang puluhan juta itu ada gitu. Nah ketika yang di step sini sudah dikuasain, selanjutnya kalian bisa naik kelas ya ke drone yang kelasnya hobi. Kalau untuk aerial ya biasanya drone-nya ya mereknya kalau nggak DJI, Vimy, Parrot, Autel dan lain sebagainya. Kalau untuk drone race ya kalian mungkin mulai bisa ngerakit sendiri ya, atau beli drone race yang udah jadi, yang mungkin kelasnya ya yang kelas hobi. Nah kemudian ini ada beberapa tips tambahan. Yang pertama, beli di toko online yang terpercaya ya, jangan beli di toko-toko yang nggak jelas kemudian kalian maksain beli karena tergiur dengan harga murah. Mending kalian beli di toko-toko online yang udah terpercaya. Nanti di slide berikutnya itu ada toko-toko yang memang langganan, yang biasanya saya beli part-part drone FPV ya, terutama drone race, itu saya ada juga listnya. Kemudian kirim ke alamat kantor atau alamat teman. Nah ini kenapa kok malah dikirim ke kantor atau teman, bukan di rumah ya? Ini biar menghilangkan jejak ya. Jadi sebenarnya kalau kalian hobi drone ya, terutama drone kelas hobi gitu, itu memang menghabiskan kos yang lumayan ya, menghabiskan biaya yang enggak sedikit lah ya. Takutnya kalau misalkan kalian udah berumah tangga gitu,
nggak kepingin pengeluaran itu terlacak ya kalian kirim part-partnya itu mungkin nggak ke rumah gitu ya, atau ke kantor atau ke teman. Ya ini nggak dianjurkan sebenarnya. Misalkan nggak kepingin ketahuan sama istri, nah ini salah satunya bisa kirim ke alamat kantor atau ke rumah teman kalian gitu. Kemudian menggunakan e-wallet atau credit card misalkan ya. Kalau ini masih ada hubungannya dengan yang poin pertama ya. Kalau misalkan kalian nggak kepingin terlacak misalkan pengeluaran kalian, itu bisa menggunakan caranya salah satunya e-wallet. Nah ini saya pernah lakuin ya, tapi sekarang udah enggak ya, karena saya udah ya hobi saya ini udah diketahui sama istri saya, dan istri saya juga nggak terlalu masalah lah. Kalau awal-awal iya banyak ngeluarin uang, sekarang sih udah ya nggak terlalu banyak belanja saya untuk hobi ini ya. Kalau mau rakit ya kita tinggal cari yang second yang harganya murah, kita rakit sendiri, itu biayanya jauh lebih murah daripada kita beli baru. Nah ini yang ketiga yang saya sebutkan tadi ya, beli second hand itu lebih menguntungkan ya. Kalau misalkan kalian jeli dan memang udah cukup mahir atau cukup lama ya di dunia ini, di dunia drone ya, terutama drone FPV, itu kan partnya banyak. Paling enak memang cari yang second tapi normal gitu. Biasanya harganya itu jauh lebih murah daripada kita beli baru gitu. Nah terus yang terakhir, kalau misalkan drone atau part-part yang memang nggak kepake ya sebaiknya dijual aja gitu. Kalian bisa beliin ke part yang baru, jadi dirotasi aja ya ini partnya, biar kita nggak terlalu banyak nyetok. Kita hobi itu masih kita bisa jalan, jangan disimpan. Kalau memang misalkan punya part ya kita perjualbelikan lah. Namanya juga hobi, biasanya di komunitas tuh saling jual beli part-part yang enggak atau yang jarang kepake gitu. Nah ini rekomendasi drone ya. Nah untuk yang aerial ini saya nggak terlalu menguasai ya, karena memang saya nggak terlalu mengikuti untuk drone aerial ya. Ini saya bagi jadi dua kategori ya, yang kelasnya cupu, kelas pemula, sama yang kelasnya hobi ya. Untuk aerial mungkin ini nggak akurat ya, kalian bisa komen misalkan yang rekomendasi drone nih baiknya apa sih, karena memang untuk yang aerial ini saya nggak terlalu menguasain, dan ini memang data yang mungkin kurang up to date ya, karena ini data tahun lalu bukan tahun 2021 ya. Ini kita lewatkan aja. Nah untuk yang drone race ini untuk kelas pemula ya, kelas pemula itu biasanya kita mainnya di micin ya. Nah untuk kelasnya micin di ring harga 500.000 sampai 1 juta itu kalian bisa beli yang namanya kayak Raja Wali Whoop, kemudian kalian modif tambahin kamera. Nah kalian itu langsung bisa terbang FPV-an gitu. Nah kalau misalkan kalian punya budget lebih, misalkan 1 juta sampai 2 juta, itu ada yang namanya Mobula 6, Mobula 7. Nah itu juga direkomendasikan juga, karena dari sisi fitur sama harganya itu masuk di ring seperti ini. Yang merek lain ya, ada juga yang merek Betaflight Meteor 65, ada US 65 Pro, ada IMAX Tiny Hawk. Ini adalah drone-drone untuk kelas pemula ya. Ini drone yang udah jadi ya semuanya, jadi kalian nggak perlu ngerakit lagi ya, kalian hanya paling sedia remote sama Google-nya aja. Sementara untuk yang kelas hobi ya, kalau untuk drone race yang BNF ya, drone BNF itu yang saya tahu, misalkan kalau di kisaran 1 sampai 2 juta itu ada Isin Tyro, ada 79, Tyro 79, 89 sampai 99 ya. Itu biasanya kalau kalian jeli ya, itu biasanya ada diskon di e-commerce Banggood. Biasanya itu di periode tertentu itu dia banyak diskon ya, diskonnya itu lumayan. Ya memang pengirimannya agak lama, sekitar 2 sampai 3 mingguan baru nyampe di rumah, tapi harganya itu memang lebih murah daripada kita beli di toko online di lokal. Untuk range 2-3 juta itu ada GPRC Skip, ada Beta FPV HX 115 HD ya, ini kelasnya toothpick ya. Ada juga iFlight Nazgul, ini semuanya masih yang analog ya, belum digital. Kemudian kalau misalkan kalian punya dana di atas 3 juta, nah kalian bisa rakit sendiri sebenarnya. Jadi speknya itu kalian sendiri yang nentuin.
Kalau misalkan kalian pengen yang powerful ya FC sama ESC, dan motornya kalian beli yang memang support sampai ampernya tinggi banget, itu bisa. Ya intinya sih kalau di drone race kalian akan banyak belajar merakit ya, belajar nyolder, belajar bongkar pasang. Itu nanti akan kalian kuasain dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu. Itu kalian jalanin aja, biasanya nanti akan tahu sendiri. Nah ini ada referensi ya, toko-toko trusted seller yang biasanya saya belanja itu di mana sih kalau di toko online lokal. Nah ini ada di sini semua ya. Di antaranya mungkin toko Heli, Heli, ada Duo FPV, Troniac dan lain sebagainya ya. Kalian bisa lihat lah. Nanti linknya juga saya kasihkan di deskripsi. Kemudian untuk YouTube channel ya, YouTube channel lokal terutama ya di Indonesia, itu yang terkenal nih, yang coba saya kumpulin nih ada beberapa ya, dan memang saya banyak belajar nih dari orang-orang yang ada di sini nih. Di antaranya ada Om Sigit, ada Dianku Channel, ada Om Jeff pilot nakal, ada juga Om Deddy nih untuk pilot ngapak ya, dan juga ada Om Dr. Drone nih, yang kalau kalian hobi drone 5 inci freestyle ini bisa belajar ke beliau ya. Oke, mungkin itu dulu ya sharingnya, cukup panjang memang videonya ya, mudah-mudahan tapi bermanfaat buat kalian. Slide-nya ini juga kalian bisa download ya, linknya juga saya kasih di bawah kalau misalkan kalian butuh ya, siapa tahu bisa bermanfaat. Dan yang paling penting adalah saya suka nih dengan quotes ini ya, jadi kalau kalian punya knowledge ya, knowledge only powerful when shared. Jadi pengetahuan atau kita kalau punya ilmu kalau akan jauh lebih bermanfaat, akan jauh lebih powerful ketika kita sharekan, kita bagikan ya ke orang lain. Jadi mudah-mudahan dengan sharing ini ada manfaatnya buat kalian dan buat teman-teman yang memang pemula yang mau hobi mulai terjun dunia drone. Semoga tips yang tadi itu bermanfaat ya. Paling segitu dulu, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Oke, stay safe, jaga kesehatan dan keep happy ya. Oke, bye bye.